yaitu adalah tentang desain dari physical activity dan yang kedua adalah tentang sport, geriatrik. Nah, kenapa saya menyampaikan 2 materi karena, materi ini akan masuk ke dalam UAS nanti. Jadi teman-teman nanti tolong diperhatikan apa saja yang akan saya sampaikan karena ini udah saya masukkan ke dalam soal, ya. Oke, ini udah ini ya, udah kumpul semua mungkin saya langsung entar. Oke. Oke, tadi saya sudah salam ya. Oke, di sini entar saya lihat dulu siapa aja yang udah datang. Untuk UASnya itu seperti biasa ada 30 pilihan ganda, kemudian ada esai. Nanti saya akan kasih tahu kisi-kisinya itu apa aja ya. Sebelumnya saya izin share screen dulu, mungkin langsung aja ya. Sebentar. Ini intermezzo aja ya sebenarnya. Terlihat ya? Sudah, Mbak. Iya. Nah, pertama memang kita membahas tentang ini ya, terapi aktivitas, fungsional pada lansia. Jadi kalau misalnya kita lansia, menurut WHO lansia itu ialah, yang usianya itu adalah lebih dari 60. Itu udah termasuk ke dalam kategori dari lansia. Nah, biasanya orang lansia atau orang manula itu biasanya akan terjadi perubahan-perubahan baik secara perubahan anatomis, kemudian perubahan biologis maupun perubahan secara fisiologis. Nah, contoh yang saya ambil adalah 2 aja. Misalnya sistem muskuloskeletal sama sistem saraf. Ya, contoh aja. Nah, biasanya pada sistem muskuloskeletal biasanya ada lansia yang dia itu akan terjadinya penurunan drastis berat badan. Ada, tapi ada juga lansia yang dia itu peningkatan berat badan secara drastis juga. Contohnya, kalau dia itu adalah ini, diabetes atau memang ada bawaan riwayat penyakitnya adalah diabetes mellitus, itu juga ada. Nah, kemudian biasanya ada juga yang gangguan pada muskuloskeletalnya adalah perubahan bentuk postur. Contoh, misalnya lansia itu kan sering terjadinya hiporkifosis, ya kan. Nah, kemudian sering juga terjadinya sway back atau nama lainnya adalah hiperlordotik pada kurva lumbal, itu juga bisa, ya. Kemudian kalau misalnya kita lihat pada sisi komponen atau densitas dari tulang, itu biasanya penyakitnya adalah osteoporosis. Jadi karena lansia itu terjadinya penurunan secara besar-besaran tentang fungsi fisiologisnya, maka untuk terjadinya osteogenesis, kemudian osteoklastogenesis, itu semuanya menurun, makanya akan terjadinya osteoporosis. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, kemudian kalau misalnya pada, ini ya, skeletal juga biasanya akan sering terjadinya fraktur. Nah, fraktur apa yang paling sering pada lansia, itu biasanya adalah fraktur hip, kemudian fraktur pada vertebra, itu sering banget terjadi. Nah, kemudian biasanya terjadi pada perubahan atau deformitas biasanya karena lansia itu sering terjadinya osteoartritis, baik dia osteoartritisnya itu di vertebra, namanya adalah spondylosis, kemudian osteoartritis hip itu juga bisa, osteoartritis dari genu itu juga bisa, maka dia akan menyebabkan perubahan-perubahan. Contoh, misalnya kalau misalnya OA genu pada lansia itu biasanya dia itu menyebabkan bow leg, ya. Jadi kalau bow leg itu, bow leg itu apa, kaki O, ya. Tapi kalau misalnya untuk yang misalnya, gait-nya, kalau misalnya orang-orang yang punya OA-gene itu rata-rata gait-nya itu adalah antalgic gait, itu adalah salah satu contoh perubahannya. Kemudian kalau misalnya pada pembuluh, sistem pembuluh atau sistem vaskularisasi, nah itu biasanya adalah, lansia ini sering terjadinya hipertensi. Nah, kenapa hipertensi? Karena adanya aterosklerosis atau plak yang dia itu tuh tertanam di dalam jaringan endotelium yang ada di bagian vaskuler sehingga dia akan meningkatkan
tekanan darah. Makanya rata-rata orang lansia itu harus sering dicek tensinya, ya. Dan contoh lagi misalnya pada sistem saraf. Nah, biasanya kalau misalnya pada lansia itu kan semua fungsi anatomis, biologik, dan fisiologiknya itu kan menurun. Nah, baik dari fungsi-fungsi kognitifnya itu semuanya menurun. Makanya lansia itu sering terkena penyakit demensia. Ya, jadi itu adalah sering lupa. Nah, itu adalah penyakit tua demensia ya. Nah, kemudian karena adanya penurunan pada kelistrikan di dalam otak itu juga akan menyebabkan degenerasi motor inflat, makanya rata-rata lansia itu jalannya lambat ya. Nah, itu adalah salah satu degenerasinya. Nah, kemudian lagi misalnya kenapa lansia itu sering gangguan berbicara? Ya, itu juga karena adanya penurunan fungsi pada area Broca, kemudian area Wernicke ya, seperti itu. Itu sih memang beberapa ciri penting kalau misalnya sudah masuk ke dalam fase lansia. Nah, oke kita langsung lanjut karena udah tentang mengetahui nih tentang lansia ya. Kemudian kita belajar lagi tentang TFR-nya. TAFR-nya adalah sebentar ini. Ini mungkin konsep aja ya. Nah, ini adalah aktivitas terapi fungsional rekreasi pada lansia. Tadi kita udah belajar tentang lansia, apa aja perubahannya, perubahan pada bentuk sistem muskuloskeletalnya itu seperti apa, kemudian dalam sistem vaskulernya itu seperti apa, ya kan? Biasanya penyakit-penyakit yang sering muncul pada lansia yang pertama ada hipertensi, kemudian ada osteoporosis, kemudian adanya DM, kemudian adanya obesitas, kemudian adanya stroke. Nah, itu adalah salah satu penyakit yang sering diderita oleh lansia. Nah, kemudian untuk aktivitas fungsional yang kita bisa berikan pada lansia, itu biasanya tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk misalnya improve dari, ini ya, quality of life-nya di sini, ya. Jadi improve bentar saya pakai laser pointer. Nah, jadi, tujuan dari saya ulang, tujuan dari aktivitas fungsional itu adalah untuk improve atau meningkatkan dari quality of life. Karena kalau misalnya teman-teman sudah mempelajari tentang pengukuran pada quality of life lansia, ya dengan misalnya dengan dewasa muda itu tuh sangat-sangat jauh berbeda. Contohnya adalah quality of life yang bisa diukur adalah contohnya ini kualitas tidur. Ya, jadi misalnya pada dewasa yang sehat, itu biasanya kualitas tidur itu lebih bagus dibandingkan dengan kualitas tidur pada lansia. Jadi lansia itu kualitas tidurnya itu tuh sangat-sangat buruk. Kemudian yang kedua, secara emosional itu bisa diukur juga melalui pengukuran dari quality of life. Nah, kalau secara emosional mungkin untuk dewasa muda itu untuk manajemen emosional itu lebih bagus dibandingkan dengan lansia, karena lansia ini cenderung untuk terjadinya depresi. Entah itu karena memang dia memiliki sebuah riwayat penyakit atau memang dia hidup sendiri, karena kan lansia itu kadang-kadang mereka hidup sendiri gitu ya tanpa adanya lawan bicara, jadi nggak pernah tuh terjadinya komunikasi dua arah. Itu juga bisa meningkatkan untuk potensial terjadinya depresi pada lansia. Kemudian yang ketiga misalnya yang bisa diukur ini adalah ini sistem respirasinya. Jadi pada saat inhalasi dan eksilasi itu juga bisa diukur, itu juga termasuk ke dalam pengukuran dari quality of life. Jadi contohnya, misalnya dewasa muda yang normal itu untuk respirasinya itu sangat bagus karena mungkin memang dari lifestyle-nya dia juga bagus. Misalnya dia tidak merokok, kemudian dia mampu menjaga gizinya. Tapi kalau misalnya sudah lansia kan sudah terjadi. Jadi lansia ini adalah kalau misalnya dia punya beberapa penyakit itu adalah dampak dari penyakit yang dulu ya, contohnya seperti itu. Nah, kemudian misalnya quality of life lagi yang bisa diukur itu adalah ini berat badan. Nah, jadi itu kita harus tahu metabolisme pada dewasa muda sama metabolisme orang lansia itu berbeda-beda. Kalau misalnya pada dewasa muda itu untuk metabolisme selnya itu tuh sangat-sangat mudah untuk beradaptasi. Contoh misalnya dewasa muda ini kalau dia misalnya banyak
mengandung makan beberapa hari ini banyak mengandung glukosa. Nanti di dalam tubuhnya akan mudah untuk beradaptasi supaya apa? Supaya terjadinya sensitivitas insulinnya itu semakin sensitif. Tapi kalau misalnya pada lansia itu untuk sensitivitas pada sel-sel Langerhans itu tuh sudah nggak bisa. Makanya rata-rata lansia itu dia DM tipe 2 rata-rata sama obesitas. Jadi itu adalah sebagai parameter untuk quality of life gitu ya. Nanti teman-teman bakal belajar kok nanti cara pengukuran quality of life. Nanti dia ada belangkonya gitu. Ya. Jadi, misalnya pada lansia, intinya kita harus memperhatikan dari secara fisikalnya. Nah, bagaimana cara kita memperhatikan fisikalnya itu adalah secara exercise. Jadi exercise ini, dia itu nanti bermacam-macam tipe dari exercise-nya. Contoh misalnya, dia itu untuk meningkatkan kekuatan otot dengan cara adalah muscle strengthening. Nah, kita harus tahu dulu indikasinya itu apa. Oh, misalnya pada lansia itu akan terjadinya kelemahan atau weakness pada otot-otot lower limb. Maka kita kasih muscle strengthening atau misalnya pada lansia itu sering terjadinya muscle imbalance. Nah, kenapa terjadinya muscle imbalance? Karena adanya kelainan postur. Nah, kita harus tahu kelainan postur yang terjadi pada lansia itu apa aja. Oh, misalnya hiperkipoti, kemudian sway back itu juga bisa jadi. Nah, sehingga kita harus mengetahui muscle imbalance-nya apa aja baru kita bisa memberikan aktivitas fungsional yang tepat pada pasien tersebut. Nah, saya udah kasih tahu bahwa kalau misalnya pada lansia itu, dia akan terjadinya penurunan kognitif, baik dia itu pada, semua areanya ya, mau di hemisfer kanan, mau di hemisfer kiri, mau dia kemampuan daya ingatnya, daya berpikirnya, itu semuanya akan berkurang. Makanya aktivitas fungsional yang tepat bagi lansia itu adalah gaming atau dengan permainan. Permainan nanti tipenya banyak yang kemarin kita udah bahas. Ada yang tipenya itu dia mengingat, remembering, ada juga yang dia itu tipenya adalah kayak storytelling gitu. Jadi dia kayak mengingat cerita-cerita terdahulu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menstimulasi sel-sel yang ada di otaknya seperti itu. Ya. Nah, kemudian, lansia, kenapa lansia itu, mungkin ada yang bilang kalau lansia itu terlalu sensitif orangnya, jadi, sering marah-marah sendiri ya. Sebenarnya, itu adalah, tergantung dari sosialnya seperti apa. Memang rata-rata orang lansia, jadi itu paradigma lansia di masyarakat itu tuh masih sangat-sangat sensitif. Jadi lansia itu karena orang yang sangat dihargain dan orang yang sangat, disenioritaskan, jadi banyak orang-orang yang menjaga jarak antara lansia dengan misalnya dengan, masyarakat biasa seperti itu. Jadi seolah-olah mereka membuat jarak, jadi, lansia ini jadi dia itu tidak ada teman atau lawan bicara, seharusnya orang-orang yang lansia itu kita harus menemaninya. Nah, orang lansia itu, karena apa? Karena dari emosionalnya aja udah terganggu, misalnya adalah amigdala. Jadi yang mengatur dari emosional itu adalah amigdala ya. Jadi amigdala itu sangat-sangat selnya itu sangat-sangat sensitif. Jadi mau ada stresor sedikit pun itu amigdalanya itu udah ini ya, udah terstimulasi. Contoh aja misalnya ini bukan pada lansia, contoh. Misalnya teman-teman misalnya lagi fase ujian. Fase ujian kan itu butuh konsentrasi yang tinggi, tapi ada stresor nih yang datang, misalnya ada tugas yang menumpuk ya, harus dikumpulkan itu juga. Nah, itu adalah mengganggu sel yang ada di amigdala, makanya rata-rata orang yang ujian itu lagi ini, emosionalnya tinggi ya, karena itu dari sel-sel di amigdala. Begitu juga kalau misalnya pada orang orang lansia, karena stresor yang banyak itu, dia akan menyebabkan sensitivitas tinggi pada amigdala. Ya. Kemudian kemarin untuk yang gaming pada lansia udah semua ya kemarin ya? Nah, kemudian lansia juga, jadi di dalam otak itu kan ada yang dia itu ada area Broca, kemudian ada area Wernicke, di mana semua fungsi itu kan menurun. Nah, makanya rata-rata gaming pada lansia itu harus dengan storytelling. Jadi mereka itu harus mengaktifkan dari memori semantik sama memori episodiknya supaya Supaya terstimulasi lah sel-sel yang ada di dalam lobus frontalnya. Ya. Misalnya, dia juga bukan hanya pada sel yang di lobus frontal, tapi juga ada yang di ini, hipokampus untuk, memori jangka panjang dan memori jangka pendek.
Nah, untuk physical activities itu memang, semuanya itu rata-rata, improve digunakan untuk improve dari quality of life, kemudian, physical fitness ya kan, kemudian strengthening, kemudian fleksibilitas, kemudian, daya dari, inspirasi, dari traktus respiratornya juga harus ya, kemudian nanti untuk physical activity-nya itu teman-teman itu nggak bisa asal langsung ngasih physical activity pada lansia. Jadi itu kita memang membutuhkan beberapa guideline atau protokol. Nanti kita akan belajar yang protokol. Ya, kalau ini kan bisa ya, jadi untuk terapi lansia juga bisa menggunakan hewan peliharaan. Gaming, puzzle, ya, apalagi dengan gaming yang dia itu tipenya adalah semantik untuk melatih memori semantik sama memori episodik. Ya. Nah, kemudian lansia itu memang di beberapa jurnal yang saya baca, lansia itu memang disarankan untuk, physical activity-nya itu rata-rata itu memang harus di outdoor. Nah, kenapa di outdoor? Karena lansia itu memang cenderung terjadinya, problematik pada bagian emosionalnya, makanya dia harus di outdoor. Tapi menurut saya itu harus, ini sejalan sama perjalanan penyakitnya. Contoh misalnya, kalau misalnya lansia itu dia punya riwayat penyakit tentang TB paru, apakah dia harus di outdoor? Itu tidak boleh, ya kan? Makanya, kita harus mengetahui perjalanan penyakit atau, yang diderita oleh lansia tersebut. Kalau misalnya emang lansianya itu memang prefer-nya itu adalah problematik pada bagian emosional, itu boleh kita kasih secara outdoor. Tapi kalau misalnya memang dia punya penyakit, contohnya dia adalah TB itu kan dia dari Mycobacterium ya, jadi dia itu bisa transmisinya itu bisa dari saliva, air liur, bisa dari droplet, makanya itu nggak boleh ini maksudnya nggak boleh terlalu banyak berkumpul dengan orang-orang, takutnya itu akan mentransmisikan ke orang-orang, jadi orang-orang bakal terkena penyakit tersebut. Jadi nggak boleh, jadi memang harus mengetahui. Contoh lagi penyakit yang kedua adalah misalnya uh, yang di ini ya, outdoor. Nah, di outdoor itu misalnya dia ini punya penyakit misalnya osteoporosis karena adanya gangguan densitas pada tulang, itu memang harus di outdoor gitu. Ya, jadi memang, kita harus tahu, patologi dari penyakit dari lansia karena banyak ya. Jadi, kalau misalnya kita pelajari lansia ini, jadi mau nggak mau kita emang harus mempelajari tentang, patologi, ya. Oke, untuk yang lansia ada, pertanyaan? Belum, Mbak. Belum ya, oke. Nah, sekarang kita langsung tadi kan udah pembukaan tentang lansia, permasalahannya apa aja, kemudian, apa sih yang tepat, physical activity, pada lansia. Nah, sekarang kita adalah desain dari, physical activity itu seperti apa.